Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil proyek based learning kami dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa. Presentasi ini membahas bagaimana Pancasila berperan penting dalam menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Next slide. Presentasi ini disusun oleh 9 anggota kelompok dengan latar belakang dan peran masing-masing. Yang pertama ada Selviana Aktasia, Bening Gustina Rahayu, Anissa Sadia, Nana Nur Fadila, saya sendiri Aldi Ali Yudianto, Muhammad Huda Ferdinansa, Ramadhani Syaputra, Syafina Ikmalia, dan terakhir Raja Tri Imam Hakim. Melalui kerja kelompok ini, kami mencoba mengkaji Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Next slide akan dijelaskan oleh Bening di bagian latar belakang. Terima kasih Aldi. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari judul Pancasila kali ini. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Terdapat ribuan pulau, ratusan suku, bangsa, berbagai agama, serta lebih dari 700 bahasa daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan yang mampu menyatukan seluruh perbedaan tersebut. Pancasila hadir sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang digali dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia sehingga mampu menjadi pemersatu bangsa di tengah keberagaman. Next slide bakal jelasin oleh Pia. Baik, terima kasih Bening. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Di antaranya adalah bagaimana konsep Pancasila sebagai pemersatu bangsa, bagaimana implementasi nilai-nilainya dalam kehidupan masyarakat, tantangan yang dihadapi di era modern, serta strategi memperkuat peran Pancasila. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nana. Baiklah, terima kasih Pia. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kelima sila ini saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan nilai yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Slide selanjutnya. Slide ini yaitu sejarah perumusan Pancasila. Pancasila dirumuskan melalui proses sejarah yang panjang, dimulai dari pidato Insinyur Soekarno pada 1 Januari 1945, lalu dilanjutkan dengan pembentukan Panitia 9, hingga akhirnya disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Proses ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama untuk menyatukan bangsa Indonesia. Slide selanjutnya, yaitu kedudukan Pancasila, akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, terima kasih Nana. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup, jiwa, dan kepribadian bangsa, serta sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Adapun fungsi Pancasila yaitu sebagai pemersatu bangsa. Pancasila berfungsi sebagai titik temu keberagaman, perekat sosial, filter budaya asing, serta landasan penyelesaian konflik melalui musyawarah. Nilai-nilai inilah yang menjaga Indonesia tetap utuh meskipun terdiri dari berbagai perbedaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Huda. Oke, terima kasih Nisa. Slide selanjutnya membahas tentang keberagaman bangsa Indonesia. Jadi di Indonesia itu memiliki suku bangsa lebih dari 300 kelompok dengan budaya yang unik. Kedua, agama di Indonesia itu memiliki 6 agama resmi dan ke- dengan kepercayaan lokal. Selanjutnya, bahasa yang ada di bangsa Indonesia itu memiliki 700 bahasa, termasuk bahasa daerah. Selanjutnya, geografis, ribuan pulau dengan pola kehidupan berbeda. Selanjutnya ada sosial ekonomi dengan kesenjangan antar wilayah. Keberagaman ini harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekuatan bangsa. Selanjutnya akan dibahas oleh Vina.
Oke, terima kasih udah. Oke, di sini adalah implementasi nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah toleransi beragama, menghargai hak asasi manusia, cinta tanah air, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta mewujudkan keadilan sosial. Terdapat ada 5 sila. Dari sila pertama itu ada toleransi beragama, saling menghormati, lalu ada sila kedua menghargai HAM, tidak diskriminasi, sila ketiga cinta tanah air, jaga persatuan, sila keempat musyawarah, menghargai pendapat, dan sila kelima keadilan merata, kesejahteraan. Selanjutnya, yang slide dijelaskan oleh Ramadhani. Oke, terima kasih Syafina. Oke, di sini saya akan membahas tentang tantangan penerapan Pancasila. Oke, dalam penerapannya Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya pemahaman yang masih bersifat teoritis, pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi informasi, kurangnya teladan, serta ancaman rekadilisme dan SARA. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Imam. Oke, terima kasih Dani. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai pemersatu bangsa di era modern. Nilai-nilai Pancasila yang inklusif dan universal mampu menjaga kehormatan sosial jika diterapkan secara konsisten. Next. Oke, berikut adalah saran di dalam pemerintahan bisa dilakukan kebijakan pro persatuan, keteladanan dalam pengamanan nilai. Di dalam pendidikan bisa dalam pembelajaran kolektektual, aplikatif, bukan hanya teoritis. Di dalam masyarakat bisa aktif mengamalkan toleransi sikap kritis terhadap informasi. Di dalam penelitian bisa melakukan kajian lanjutan strategi penguatan di era digital. Oke, next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.